Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Pada pekan yang lalu Ibu sudah memberikan link Google Site berupa materi bab ketiga yang diawali dengan apa itu sel. Kemudian Ibu melanjutkan pembahasan tentang apa itu atom. Setelah kalian simak, mungkin kalian sudah tahu ya bahwa penyusun benda itu kita sebut sebagai atom. Penyusun semua benda di alam ini kita sebut sebagai atom. Pada awalnya atom adalah partikel terkecil penyusun sebuah benda. Namun pada kenyataannya seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, atom itu bukanlah partikel terkecil. Karena di dalam atom ada partikel yang lebih kecil lagi yang kita sebut dengan subpartikel atom. Subpartikel atom ada 3, yaitu yang pertama proton, kedua neutron, ketiga adalah elektron. Proton itu adalah subpartikel atom yang bermuatan listrik positif. Sedangkan neutron adalah partikel subatom yang tidak bermuatan listrik, dan elektron adalah partikel subatom yang bermuatan listrik negatif. Nah, untuk atom itu kita ambil dari unsur tertentu, di mana penulisannya kita sebut dengan lambang atom. Lambang atom yang dipakai adalah menggunakan huruf pertama dari nama atom atau nama unsur yang disimbolkan dengan huruf X. Nah, penulisannya seperti yang ada pada link Google Site yang sudah Ibu kirim. Nah, kalian perhatikan lambang atom yang Ibu berikan pada pekan kemarin. X adalah lambang untuk atom atau unsur. A adalah nomor massa. Z adalah nomor atom. Apa itu nomor massa? Nomor massa adalah penjumlahan proton ditambah neutron. Sedangkan Z adalah jumlah proton. Bisa juga menunjukkan jumlah elektron saat atom tidak bermuatan listrik atau atomnya bersifat netral. Bagaimana contoh atom netral? Contohnya adalah ketika kita menemukan unsur Na, natrium. Na saja, tidak Na+. Kemudian contoh atom netral adalah Mg, bukan Mg2+. Sekarang kita langsung ambil contohnya. Contoh lambang atom Li atau unsur litium. Dituliskan angka di atas kiri 7, angka di bawah kiri 3. Itu menunjukkan 7 adalah nomor massa, 3 adalah nomor atom. Pada soal ini ditanyakan, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Ketika kalian ingin menentukan jumlah proton, maka lihat angka paling bawah, yaitu 3. Angka paling bawah disebut nomor atom. Dia menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Jadi jawabannya protonnya berjumlah 3. Bagaimana menentukan neutron? Neutron itu tinggal kalian lihat angka paling atas dikurangi angka paling bawah, yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kenapa neutron diambil dari pengurangan angka atas dengan bawah? Karena angka di paling atas itu menunjukkan nomor massa. Nomor massa itu penjumlahan proton ditambah neutron. Ketika protonnya sudah diketahui, yaitu angka paling bawah proton, dan nomor massanya sudah ada, maka tinggal kita kurangi saja. Maka didapatlah neutron.
Sekarang bagaimana elektron? Kalian perhatikan Li-nya ini adalah atom tidak bermuatan listrik. Kenapa? Karena tidak ada tanda plus atau negatif di atas kanan. Ini menunjukkan atomnya netral, tidak bermuatan listrik. Maka elektron bisa langsung kalian ambil di angka paling bawah atau sama saja dengan jumlah proton, yaitu 3. Jadi jawabannya atom litium memiliki 3 proton, 4 neutron, dan 3 elektron. Sekarang bagaimana dengan fluor? Sama, ya. Fluor, angka di atas kiri 19, di bawah kiri adalah 9. Ini menunjukkan nomor masanya 19, nomor atomnya 9. Berapa proton, neutron, dan elektronnya? Bisa langsung kalian jawab. Proton dan elektron ditunjukkan di paling bawah. Kenapa? Karena atom ini bersifat netral. Jadi proton dan elektronnya sama dengan 9. Bagaimana neutron? Dari mana kalian dapatkan? Seperti tadi, angka atas dikurangi angka bawah. 19 dikurangi 9. Berarti neutronnya sama dengan 10. Kalian perhatikan, sudah Ibu tuliskan di sini. Ya. Jadi jawabannya atom fluorin memiliki 9 proton, 10 neutron, dan 9 elektron. Nah, bagaimana dengan contoh yang seperti ini? Nah, inilah yang disebut atom bermuatan listrik. Kalian lihat di bagian atas kanan itu ada tanda 2 plus. 2 plus. Sekali lagi ada tanda 2 plus. Itu artinya dia atau atom magnesium bermuatan listrik. Bermuatan listriknya listrik positif. Angka di atas kirinya ada 24, ada 12. Itu menunjukkan atom bermuatan listrik ini punya nomor massa 24 dan nomor atom 12. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Maksudnya adalah jumlah proton, neutron, dan elektron dari ion Mg atau atom bermuatan listrik positif Mg. Nah, apa itu ion? Ion itu ya atom yang bermuatan listrik, ya, boleh kita sebut ion. Apa jawabannya? Jawabannya nomor massa sama dengan 24, nomor atom 12. Ketika nomor atom 12, maka proton 12. Nah, bagaimana elektron? Nah, elektron tidak bisa langsung kalian tentukan dari proton, karena Mg ini bermuatan listrik. Maka caranya, kalau kita lihat 2 plus, itu artinya si Mg punya elektron lebih dari, magnesium punya kelebihan elektron sebanyak 2. Sekali lagi, ketika Mg bermuatan listrik 2 plus, itu artinya si Mg kelebihan elektron sebanyak 2. Kita ibaratkan orang yang kaya, kalau dia punya banyak uang biasanya dia sedekahkan, berbagi. Nah sama, Mg juga punya kelebihan elektron, maka dia akan berbagi. Ketika berbagi, maka elektronnya akan berkurang. Maka jumlah elektron itu bisa kita tentukan dari nomor atom tinggal dikurangi elektron yang dia bagi ke yang lain. Nomor atomnya 12. Elektron yang dibagi ke orang lain atau ke atom lain sebanyak 2. Berarti 12 dikurangi 2. Nah, ini penjelasannya sudah di bawah ya. Jadi elektron itu proton dikurangi 2 atau nomor atom dikurangi 2. Hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana neutron? Neutron mah gampang, tinggal angka atas kurang angka bawah. Angka atas kurang angka bawah itu neutron. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Ya. Yang terakhir. Jadi di sini kita tuliskan ya, ion magnesium memiliki 12 proton, 12 neutron, dan 10 elektron. Nah, yang terakhir. Terakhir nggak ada gambarnya ya. Ini O-2.
O-2 itu artinya dia min. Kalau min itu artinya dia kekurangan. Kalau kurang berarti dia mencari. Ya, meminta dari yang lain. Kalau meminta berarti dia akan menambahkan proton sebanyak 2. Kebalikan dari yang tadi. Berarti berapa proton, neutron, dan elektron dari ion O2-. Nah, caranya adalah proton sama dengan 8. Dan kemudian neutronnya tinggal dikurangi 16, dikurangi 8. Sama dengan 8. Dan elektronnya, protonnya tadi ada 8. Dia kekurangan elektron 2. Maka kalian cukup menuliskan elektron sama dengan proton ditambah 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya ion oksigen memiliki 8 proton, 8 neutron, dan 10 elektron. Nah, jika kalian belum jelas, maka silakan tanyakan di mana letak yang kalian belum mengerti. Cukup sekian dari Ibu tentang menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nanti kita lanjut dengan menentukan konfigurasi elektron. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.